Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Anda masih ditemani saya Irfan Budiawan dan saya masih berbincang bersama mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat periode 2018-2023, Bapak Rifki Ali Mubarok. Pak Rifki, partisipasi di Jawa Barat harus tetap seperti itukah pada pilkada dan seperti apa secara teknis pelaksanaan yang tepat? Jadi kan sebetulnya berdasarkan pengalaman pertama pelaksanaan pilkada langsung itu 2008 ya. Itu cenderung partisipasi di pilkada itu rendah. Pertama pilkada itu 68%, di bawah 70%. Berikutnya juga sama, 70. Jadi di kisaran 70%-an. Paling tinggi itu kemarin 2018. Ya, serentak itu 2018 di angka 70. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan Pilpres, itu angkanya rendah. Nah, ini tantangan. Nah, maka kemudian kalau kemarin kan 2018 pilkada dulu baru pilpres. Jadi pilkadanya 73%, maka ningkat jadi 80% pilpresnya. Nah sekarang kan pilpresnya 80%, nah apakah pilkadanya? Nah itu tantangan. Maka diperlukanlah kesiapan dari semua. Apalagi kan kita punya kekhawatiran nih, pemilih, kesiapan pemilih, apakah dia mengalami kejenuhan, gitu. Terutama ini pemilih kan sudah kemarin disuguhkan dengan pilpres yang memakan energi kan, medsos seperti halnya 2019 kan tetap polarisasi, walaupun 3 pasangan calon, polarisasi itu tetap ada, terjadi. Politik identitas tetap muncul kan, gitu ya. Kemarin kan terlihat kan, padahal 3 pasangan calon kan gitu, tetap polarisasi. Nah, kemudian harus dihadapkan dengan pemilihan kepala daerah. Nah, apakah kemudian itu tidak mengalami kejenuhan? Karena puncaknya sudah pilpres, tiba-tiba pilgub atau pilkada. Nah, itu. Kemudian juga kesiapan partai politik. Partai politik kan sekarang belum selesai. Karena calon terpilih dan penetapan kursi kan belum ditetapkan. Kemudian sengketa masih berjalan. Sementara mereka harus disiapkan dengan menghadirkan calon. Nah, maka kemudian banyak calon yang bisa jadi partai tidak siap untuk menghadirkan calon. Dengan ketidaksiapan partai dengan menghadirkan calon ini juga dampak dari selisih waktu yang tampaknya terlalu berdekatan seperti itu. Jadi kan calon terpilih belum ditetapkan kan, ini kan kendalanya kan tiba-tiba harus mencalonkan kepala daerah kan, sementara keputusan PHPU MK belum. Ini juga problematik gitu kan, sehingga kita melihat ada partai yang sudah siap, ada yang belum kan, ada yang masih kebingungan mencari calon. Gitu. Karena calonnya lebih memilih legislatif misalkan kan gitu. Karena calonnya lebih memilih yang pasti. Kan seperti itu. Ini kesiapan juga calon. Maka kekhawatiran bisa jadi nggak ada calon, bisa jadi 1 calon, bisa jadi diisi hanya oleh petahana saja, incumbent saja. Kan itu bisa seperti itu. Apalagi kan kos politiknya juga lumayan tinggi kan. Sementara kemarin kos politik partai sudah dikeluarkan di Pilpres dan Pileg. Nah ini juga problem untuk kesiapan tersebut. Nah yang ketiga ya penyelenggara harus siap. Setelah kemarin Pileg selesai, Pilpres selesai, perlu dievaluasi kalau kemudian masalah integritas tadi, catatan-catatan tadi belum bisa diselesaikan dan belum memberikan klarifikasi ke publik, kan itu bisa menjadi catatan atas kepercayaan publik. Apalagi kan masalah Sirekap kemarin jadi catatan. Apakah Sirekap nanti mau diterapkan lagi nggak di pilkada kan? Itu juga jadi catatan. Kan? Dan nanti catatan pertanyaan juga, kenapa tidak diterapkan gitu ya, kalau misalnya memang tidak diterapkan gitu. Jadi khawatir nanti kan Sirekap itu awalnya di pilkada 2020. Kemudian diterapkan di 2024. Di 2024 ini kan masalah. Polemik. Apakah mau diterapkan lagi di pilkada ini? Nah, ini juga jadi persoalan. Dengan tadi selisih yang tanda kutip waktu yang terlalu singkat ini, apakah ada kemungkinan juga pilkada ini sebetulnya baiknya diundur saja, meskipun memang ada statement
dipercepat gitu ya, seperti itu malahan. Nah ini sebetulnya secara ideal, secara teknis nih, berdasarkan Pak Rifki sebagai mantan penyelenggara pemilu seperti itu. Jadi kan sebetulnya semua pihak harus melakukan evaluasi dulu secara keseluruhan, secara komprehensif lah gitu ya, terutama dari manajemen, dari regulasi, ya. Yang kemudian kemarin banyak sekali problem kan, regulasi. Tiba-tiba regulasi di pertengahan jalan kan harus berubah dengan ada putusan MK. Hari ini juga sama kan, ada putusan MK juga. Berarti regulasi harus cepat dilakukan perubahan, antisipasi. Jangan sampai terjadi kekosongan. Nanti di suatu saat akan menimbulkan sengketa lagi seperti halnya Pilpres kemarin kan, masalah regulasi tentang persyaratan. Kalau sekarang juga sama persyaratan kan calon terpilih ini. Ini kan jadi masalah, itu juga harus cepatnya. Kemudian yang kedua, tadi secara manajerial, KPU juga harus cepatnya melakukan evaluasi, menyangkut kesiapan penyelenggara, menyangkut sarana prasarananya, termasuk juga Sirekap ini harus diperbaharui kekurangan-kekurangan yang kemarin terjadi ya, supaya publik bisa mempercayai Sirekap ini sebagai transparansi hasil kan gitu, seperti itu. Nah kalau kemudian ini tidak secepatnya dilakukan proses perbaikan, maka bisa terjadi kejadian Pilpres atau pemilu legislatif kemarin bisa terulang di pilkada. Karena kita nggak punya jeda waktu untuk memperbaiki. Ini kan tahapan sudah jalan. Betul. Hari ini sudah pembentukan badan ad hoc di tingkat kecamatan dan desa kelurahan. Nah, maka kemudian ini semuanya harus paralel, apalagi bulan Agustus sudah memasuki pencalonan, ini 2 bulan lagi proses ini. Nah, jangan sampai kemudian karena tahapan ini berjalan, luput dari persiapan antisipasi hal-hal tadi. Sehingga kemudian hal yang terjadi di pemilu terulang lagi di pilkada. Oke, jadi mau tidak mau harus menelan pahit dengan selisih waktu yang cukup singkat ini. Penyelenggara kita kan bisa mendeskripsikan kan, ketika pemilu proses dan hasil pemilu kemarin ada beberapa catatan. Kalau ini tidak diselesaikan, berarti kan akan berlanjut ke pilkada. Oke, baik. Kita singgung sedikit tadi bahwa memang MK menyatakan bahwa silakan, tapi harus ada surat siap mengundurkan diri. Apakah harus ada ketegasan juga misalnya di KPU? Bisa saja bahwa yang sudah terpilih meskipun belum dilantik itu tidak boleh mencalonkan, tapi secara konstitusi apakah itu juga melanggar hak konstitusi? Yang jelas tadi aja acuannya dia bikin surat pernyataan mengundurkan diri. Hanya itu satu-satunya jalan. Dan itu harus diserahkan kepada yang bersangkutan, kepada pihak yang bersangkutan, misalnya ke gubernur, ke DPRD, gitulah. Itu yang bisa dilakukan. Gitu. Oke, baik. Terakhir menyikapi ini masyarakat harus seperti apa agar juga tidak kembali polemik ini terjadi yang polarisasi, dan polarisasi pasti akan terjadi tampaknya, tapi meminimalisir lah Pak, seperti apa? Jadi kan sebetulnya pemilu 2024 itu merupakan pemilu yang menjadi acuan demokrasi kita udah memasuki konsolidasi, karena sudah 5 kali kita melaksanakan pemilu. Nah, mudah-mudahan dengan pemilu 2024 ini bisa berjalan, kemarin dengan beberapa catatan, itu jadi modal sosial bagi pilkada serentak 2024. Dan ini pilkada baru dalam sejarah, karena diserentakannya pemilihan gubernur dengan pemilihan bupati dan wali kota. Itu juga belum pernah kita alami sebelumnya. Maka kita harapkan apa yang menjadi catatan pemilu 2024 ini bisa diperbaiki, jangan sampai pilkadanya itu hampir sama dengan pemilu, sehingga kita semakin kuat demokrasinya, dan mudah-mudahan demokrasi itu semakin berkualitas gitu. Dan kita harapkan juga pemilihnya juga bisa lebih cerdas, lebih rasional, dan lebih berkualitas. Jangan sampai kemudian mereka memilih karena pemberian sesuatu, tapi karena dengan pilihannya sendiri. Baik, nah itu dia tadi tentunya pemirsa yang harus betul-betul menjadi perhatian terutama bagi penyelenggara ya Pak ya, PR-nya seperti itu. PR di pemilu Pilpres, Pileg 2024
mudah-mudahan bisa selesai dan pilkada juga bisa lancar dalam prosesnya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Rifki atas Sama-sama, waktunya di kesempatan kali ini. Lain kali kita berbincang ya Pak ya. Terima kasih banyak. Dan pemirsa, itu dia perbincangan kita bersama Bapak Rifki Ali Mubarok, mantan Ketua KPU periode 2018-2023. Anda pun bisa kembali menyimak perbincangan kita melalui YouTube channel kami di iNews TV Bandung. Mewakili kru yang bertugas, Irfan Budiawan mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.